Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syami, hadza kitab Syam. Kitab yang menerangkan tentang puasa. Wa syaraitu wujub bisyami. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Al-Islamu adalah Islam yang pertama, wal bulughu dan balik, wal aqlu dan berakal. Berakal dan balik ini biasanya jadi satu, namanya mukallaf. Kemudian wal qudratu dan mampu alas shaumi, atas melaksanakan puasa. Jadi puasa itu apa? Puasa itu secara etimologis adalah al-imsak, menahan. Orang menahan tidak ngomong itu puasa. Orang menahan tidak pergi itu puasa. Tapi secara bahasa, orang menahan dari segala yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang khusus, itu definisi puasa secara syar'i. Pokoknya orang niat dan kemudian tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri mulai terbit fajar sampai maghrib, itu namanya puasa. Puasa itu disyariatkan tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban, ketika Nabi itu sudah di Madinah. Jadi bulan Sya'ban disyariatkan puasa, Ramadan puasa. Nabi itu pernah puasa Ramadan 9 kali, kalah dengan Ustaz Hamdi berapa kali. Dari puasanya Nabi yang 9 kali itu, yang 8 usia puasanya 29, hanya 1 kali yang 30. Jadi lebih banyak yang 29. Nah, puasa itu salah satu pilarnya Islam, karena didasarkan atas nas yang qat'i. Makanya kalau ada orang tidak puasa Ramadan tanpa uzur, fasik dia, dosa besar. Sama dengan orang tidak sholat, sama dengan orang mestinya wajib zakat tidak zakat, orang yang mestinya haji tidak haji, sama. Karena itu arkanul Islam yang mansusun binafsin sharih. Orang yang tidak menjalankan puasa Ramadan tanpa uzur fasik. Orang yang tidak mengakui wajibnya puasa Ramadan jatuhnya kafir. Nah, puasa itu kalau dikaitkan dengan hukum itu ada kurangnya ada 4. Ada hukum wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Hukum wajib itu pertama puasa Ramadan, jelas. Puasa Ramadan wajib. Makanya orang tidak boleh gampang-gampang ninggalin puasa Ramadan. Bela-belain belanja di Tanah Abang aja kemudian kalau tidak puasa maka tidak boleh. Yang kedua adalah puasa qadha, itu wajib. Jadi yang wajib itu pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa qadha. Jadi kalau ibu-ibu yang tiap bulan Ramadan umpamanya ada uzur syar'i, maka wajib qadha nantinya, baik karena haid, karena hamil, atau karena menyusui, maka nanti harus qadha. Atau ada orang karena sakit, karena bepergian, boleh tidak berpuasa tapi harus qadha.
Nah, qadha itu ada dua. Ada qadha yang ala sabilil faur, ada yang qadha ala sabilit tarahi. Ada qadha yang harus cepat, ada qadha yang boleh lambat. Qadha karena ada udzur boleh lambat. Ibu-ibu yang umpamanya Ramadan haid, akhirnya tidak puasa. Qadhanya boleh Syawal, boleh Dzulqa'dah, boleh Dzulhijjah, boleh Muharram, boleh Safar, hatta sampai Sya'ban boleh. Nah, tapi kalau yang qadha ala sabilil faur, meninggalkan puasa tanpa uzur, maka orang itu tanggal 2 Syawal harus qadha. Gara-gara belanja ke Tanah Abang, lihat orang jualan sirup siang-siang, somai umpamanya, apalagi yang di warung kakinya diangkat itu, ya. Maka orang itu tanggal 2 Syawal wajib qadha. Termasuk yang ketika mudanya dulu bandel, ketika SMP, SMA banyak tidak puasa, maka harus segera qadha. Ketika kuliah awal-awal dulu banyak tidak puasa, maka harus segera qadha. Itu namanya qadha ala sabilil faur. Nah, yang ketiga yang wajib adalah puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa sebagai tebusan. Kafaratul yamin, contohnya orang yang disumpah. Ini ASN disumpah semuanya. Nah, kalau tidak menjalankan tugas dengan baik, maka melanggar sumpah, harus puasa 3 hari. Saya ini pernah jadi anggota DPR, ya, DPRD. Saya merasa tidak maksimal, maka saya puasa kafarat. Jadi yang disumpah itu apabila umpamanya guru yang mestinya ngajarnya umpamanya jam 7 sampai jam 1, datangnya setengah 8, pulangnya setengah 12 umpamanya. maka namanya melanggar sumpah. Terus termasuk melanggar sumpah itu orang yang sumpah dzihar, menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Anti alayya kadhri ummi. Atau ada orang karena siang-siang bulan Ramadan hubungan suami istri, maka kena sanksi puasa 2 bulan berturut-turut. Fasyiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan, barang sebulan saya jebol, apalagi 2 bulan. Itu kalau dapat 55, terus sakit batal, itu harus kayak Pertamina itu, kembali ke 0. Mulai dari 0. Itu yang puasa kafarat. Yang berikutnya yang wajib adalah puasa badal pengganti dam. Tidak apa-apa kalau ini, karena nanti saya ngajinya agak malam, jadi terserah saja. Jadi umpamanya ada orang kan haji, jamaah haji Indonesia itu hajinya tamattu, atau ya tamattu lah, rata-rata tamattu, jarang yang ifrad. Karena tamattu, karena mendahulukan umroh, maka kewajiban untuk bayar. Umpamanya duitnya hilang, akhirnya tidak bisa bayar dam, maka dia mengganti dengan puasa 10 hari. Fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 3 hari di sana, 7 hari di tanah. Kita punya 10 menit lagi. Oh gitu. Nah, udah. Terus kemudian puasa nazar. Orang nazar kalau
anak saya diterima jadi tentara, saya akan puasa 10 hari. Maka itu adalah wajib. Nah, ada puasa sunnah. Puasa sunnah ada yang berulang tiap tahun, seperti puasa Syawal, puasa Dzulhijjah, puasa Muharram, Tasu'a, Asyura. Ada yang berulang tiap bulan, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, dan Ayyamul Sud tanggal 28, 29, 30. Ada yang berulang tiap minggu, yaitu hari Senin, dan yang paling utama itu puasa Daud, yaitu syamu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari, berbuka sehari. Ada yang makruh. Yang makruh itu orang mengkhususkan puasa kalau hari Jumat. Pokoknya kalau Jumat saya puasa. Makruh malah. Sama dengan orang sedekah nunggu Jumat. Dikiranya kalau Kamis nggak lapar ya, Jumat saja. Jadi orang kalau hanya mengkhususkan hari Jumat puasa makruh, mengkhususkan puasa hari Sabtu makruh, mengkhususkan puasa pada hari Ahad. Kemudian ada puasa yang haram. Yang haram itu ada dua. Ada haram tapi sah, ada haram dan tidak sah. Haram yang sah itu ibu-ibu puasa sunnah tanpa izin suami, padahal suaminya ada di rumah. Ya. Maka puasanya haram tapi sah, yang dapat pahala suaminya, yang dosa istrinya. Itu kalau puasa sunnah kan? Puasa sunnah yang tanpa izin suami, padahal suaminya ada di, itu haram tapi sah. Yang kedua ada haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah itu puasa 1 Syawal, puasa 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Termasuk puasa sunnah mutlak setelah nisfu Sya'ban. Besok itu nisfu Sya'ban, malam Jumat. Setelah itu kalau ada orang tiba-tiba pagi tidak ada sarapan, udah saya puasa, tidak boleh. Kalau setelah nisfu Sya'ban puasa sunnah mutlak. Yang boleh apa? Puasa yang nyambung dengan sebelumnya. Contohnya Senin Kamis, karena besok itu Kamis puasa, nanti Seninnya setelah nisfu Sya'ban. Atau puasa Daud, besok puasa, Jumat tidak, Sabtunya puasa lagi. Yang boleh. Atau puasa qadha. Ibu-ibu yang belum qadha umpamanya setelah nisfu Sya'ban masih boleh qadha. Puasa yang wajib, kafarat dan sebagainya. Nah, itu adalah hukum puasa. Ada 4, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ya udah. Apa kamu tanya jawab atau gimana? Ya cukup itu saja. Ya. Ya udah. Kemudian orang yang apal boleh puasa diwakilkan, tidak boleh. Jadi umpamanya yang dulu-dulu ada yang dulu-dulu meninggalkan puasa kan wajib qadha. Apa tidak boleh dibayari fidyah? Boleh, tapi kalau sudah mati. Kalau belum mati tidak boleh. Kalau mati dulu baru boleh dibayari fidyah. Boleh orang hidup bayar fidyah itu kalau pertama adalah orang yang haram, orang yang sepuh, udah umur 90 tahun, tidak kuat puasa, boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah. Yang kedua adalah maridun maradan la yurja bur'uhu. Orang yang sakit, yang sakitnya stadium 4. Oleh dokter dibilang udah tidak ada harapan. Nah, orang ini boleh tidak puasa, cukup dengan membayar fidyah. Yang wajib fidyah lagi itu adalah orang yang tidak puasa karena hamil, karena mengkhawatirkan terhadap kandungannya. Orang ini wajib qadha dan wajib fidyah. Tapi kalau dia tidak kuat, karena tidak kuat, maka dia hanya wajib qadha. Orang yang menyusui
yang tidak puasa karena menyusui, karena mengkhawatirkan perkembangan bayinya, orang itu wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Tapi kalau ditanya kenapa tidak puasa karena tidak kuat ketika menyusui, maka orang itu hanya wajib qadha, hanya wajib qadha. Yang wajib qadha dan fidyah itu orang yang lewat Ramadan belum qadha. Umpamanya ada ibu-ibu 2023 punya utang 7 hari, puasa 2024 belum qadha. Lah, maka nanti qadhanya itu tetap 7 hari plus fidyah 7 hari, 7 kali. Kalau lewat 2 Ramadan berarti 2 kali 7. Kalau lewat 3 Ramadan 3 kali 7. Lah kalau yang mudanya dulu bandel bagaimana? Lah belum qadha sampai sekarang. Ya dihitung pakai kalkulator. Nah, yang terakhir adalah orang yang mati punya utang sholat dan utang puasa, maka boleh diqadai oleh keluarganya atau dibayari fidyah. Fidyah itu nilainya sekitar 1 mud, ya, 1 mud. 1 mud itu sekitar hampir 7 on. Ya, kalau 1 liter lah, katakan 1 liter. Lah, itu tasarrufnya untuk orang miskin, fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada orang yang mampu. Makanya kalau ada tradisi di daerahnya Ustadz Faisal ini, ada orang mati difidyahi, dorong sana, dorong sini, ini untuk kafarat, nanti balik lagi, bayar lagi untuk puasa, balik lagi, bayar lagi untuk sholat. Nah, kalau mewakili seluruh jamaah tidak boleh. Karena apa? Karena jamaahnya campur, ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, itu haknya orang miskin. Nah, itu. Dan ini sebagai pengantar, yang terakhir lagi adalah mohon maaf ya, selama pergaulan selama ini, insyaallah kita tawakufan sementara, kemungkinan nanti setelah Syawal kita mulai lagi. Dan besok siang saya itu berangkat umroh insyaallah sama istri. Jadi mohon doanya semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kurang menjadi membawa umroh yang mabrurah ya. 12 hari ke Turki sama ke Madinah, ke Mekah. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.